Oke, grade 4, kembali lagi kita akan belajar tematik pada hari ini. Kita akan membahas tema 2, subtema 3, yaitu energi alternatif. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama IPA. Kita akan mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Yang kedua, kita akan belajar IPS, yaitu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan mempraktikkan teks petunjuk membuat kincir angin. Yang keempat, kita akan belajar PPKN, yaitu menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Dan terakhir, kita akan belajar SPDP. Kita akan menyanyikan lagu diiring ketukan dan intonasi. Indonesia mempunyai sumber energi melimpah yang berasal dari bumi. Sumber energi tersebut berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi tersebut tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berarti, sumber energi tersebut jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk pemulihan atau mengembalikan ketersediaan. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menghemat energi. Karena energi yang selalu kita gunakan, bisa saja energi yang kita gunakan itu habis. Lalu, adakah energi penggantinya? Mari kita pelajari bersama. Sumber energi alternatif, yaitu sumber energi pengganti. Apa saja manfaat sumber energi alternatif? Yang pertama, membantu mempermudah kehidupan manusia dengan energi yang dihasilkan. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Berarti energi alternatif ini ramah lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan sumber energi yang sangat besar, termasuk energi matahari. Yang keempat, digunakan sebagai energi untuk menggerakkan transportasi dan kendaraan. Dan yang kelima, menghasilkan listrik yang berguna dalam kehidupan manusia. Contoh sumber energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan oleh energi matahari dapat digunakan untuk memanaskan air, memanaskan ruangan, mengeringkan baju, menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Yang kedua, energi panas bumi. Energi panas bumi ini disebut juga energi geotermal. Energi ini berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Atau juga energi ini berasal dari dalam bumi yang muncul akibat aktivitas vulkanik dari gunung berapi. Energi panas geotermal ini digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Energi ini digunakan untuk memanaskan air. Kemudian uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Yang ketiga, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Energi angin ini biasanya digunakan untuk menggerakkan perahu layar, atau energi gerak dari kincir angin diubah oleh generator menjadi energi listrik. Yang keempat adalah energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Gerakan gelombang laut yang naik dan turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Kemudian, gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Yang kelima adalah energi air, atau sering juga disebut hydropower. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.
PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi semakin deras aliran air, maka semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Yang keenam adalah energi biofuel, bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu biodiesel. Biodiesel ini adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar solar. Yang kedua, bioetanol, yaitu ubi, singkong, sagu, dan jagung. Bioetanol ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar bensin. Dan yang ketiga yaitu biogas. Biogas ini berasal dari kotoran hewan yang difermentasikan. Biogas ini adalah pengganti bahan bakar kendaraan bermotor. Selain itu, dapat juga digunakan untuk memasak. Sekarang coba kalian anak-anak buka buku tema 4B halaman 81. Nah, di situ kalian disuruh membuat peta pikiran tentang sumber energi alternatif yang sudah ada di dalam buku ya. Yang sudah Miss Devi jelaskan yang tadi yang atas ya. Nah, coba kalian sekarang perhatikan, ini adalah contoh peta pikiran tentang sumber energi alternatif. Ya, jadi sumber energi alternatif ini terdiri dari beberapa energi. Yang pertama energi matahari. Energi ini digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, mengeringkan baju, dan pembangkit listrik. Selain itu, sumber energi alternatif yaitu energi angin. Kemudian energi air, energi gelombang laut, energi panas bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah contoh dari peta pikiran tentang sumber energi alternatif. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satunya berasal dari kotoran hewan. Coba sekarang kalian buka buku tema 4B halaman 81 sampai 82. Sekarang coba kalian baca bacaan tersebut. Ya, bacalah informasi tersebut. Judulnya biogas kotoran hewan. Sekarang kalian baca terlebih dahulu. Setelah kalian baca, maka kalian dapatkan informasi bahwa kotoran hewan sebagai energi alternatif itu memiliki dampak positif. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja dampak positif dari pemanfaatan kotoran hewan tersebut. Dampak positif dari pemanfaatan kotoran hewan ada beberapa. Yang pertama, pupuk kandang. Jadi kotoran hewan tersebut dapat digunakan sebagai pupuk kandang atau pupuk organik. Yang kedua, sebagai pengganti bahan bakar LPG untuk memasak. Yang ketiga, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, memanfaatkan sampah lingkungan. Dan yang kelima, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Alam menyediakan sumber energi dengan jumlah tak terbatas untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sumber energi alternatif yang disediakan di alam adalah angin. Angin dimanfaatkan untuk membuat kincir angin. Kincir angin ini tidak dapat menghasilkan listrik, tetapi kincir angin ini dapat berputar karena terpaan angin. Coba sekarang kalian buka buku kalian, buku tema 4B di halaman 83. Bacalah teks petunjuk membuat kincir angin sederhana berikut. Setelah itu, praktekkan bersama temanmu. Nah, karena kalian ada di rumah masing-masing, jadi tugas kalian
yaitu membaca teks petunjuk membuat kincir angin sederhana. Setelah itu kalian mempraktekkannya ya. Jadi kalian mempraktekkan membuat kincir angin kertas ini. Setelah kalian berhasil membuatnya, coba kalian foto, kalian kirimkan ke Miss Devi ya. Miss Devi mau lihat bagaimana hasil kalian membuat kincir angin kertas. Ya, kalian bisa membuatnya. Setelah selesai, kalian bisa menghiasnya agar terlihat cantik kincir angin kalian. Oke, kalian bisa? Kincir angin dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Dalam bidang pertanian, kincir angin dimanfaatkan untuk membantu penyaluran air irigasi. Ketika berputar karena tertiup angin, kincir angin ini membantu mengalirkan atau memompa air dalam saluran irigasi menuju ke saluran lainnya. Kincir angin di negara-negara modern dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Kincir angin ini sebagai pembangkit listrik. Sedangkan di gambar sebelahnya adalah kincir angin membantu irigasi pertanian. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2. Kalian buka buku kalian, buku tema 4B di halaman 87. Bacalah percakapan berikut dengan seksama. Ya, coba kalian baca dahulu bacaannya yang berjudul Mari Berhemat Energi. Setelah kalian selesai membacanya, maka kita akan menjawab bersama-sama. Ya, kita akan menjawab pertanyaan buku tema 4B di halaman 47 dan 48 ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa hemat energi itu sangat penting? Kenapa? Ya, supaya energi di sekitar kita tidak mudah habis. Ya. Nomor 2. Bagaimana pemanasan global terjadi? Coba kalian cari dulu jawabannya. Di dalam bacaan tersebut, pemanasan global terjadi karena suhu bumi meningkat akibat kerusakan lapisan ozon. Pertanyaan ketiga, apa saja dampak pemanasan global yang kamu ketahui? Apa saja? Ya, di dalam bacaan tersebut, dampaknya adalah perubahan cuaca menjadi sangat ekstrim. Pertanyaan keempat, tuliskan sikap atau perilaku yang belum menunjukkan hemat energi. Coba kalian baca kembali bacaannya. Di bacaan yang terakhir ya, di situ ada beberapa perilaku yang tidak menunjukkan hemat energi. Nah, di bacaannya contohnya apa? Ya, lupa mematikan lampu saat pergi. Itu adalah Joni. Sedangkan Deli sikapnya yaitu membiarkan televisi menyala meskipun tidak ada yang menonton. Nah, sikap-sikap itu tidak patut kita contoh karena dapat menghabiskan atau pemborosan energi listrik. Sekarang pertanyaan kelima. Sudahkah kamu melakukan kewajiban menghemat energi? Istilah tabel berikut berdasarkan pengalaman pribadimu. Ya, pengalaman pribadimu masing-masing. Di sini Miss Devi cuma memberikan contoh ya. Jadi misalnya di kolom kewajiban yang sudah saya lakukan untuk menghemat energi, yang pertama yaitu menggunakan air secukupnya. Jadi misalnya kita mematikan keran jika sudah selesai digunakan. Kemudian yang kedua, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan. Ya, misalnya lampu. Ketika kita keluar dari ruangan, ke lampu kita matikan. Yang ketiga, menggunakan peralatan rumah tangga yang untuk menghemat energi. Misalnya apa ini? Menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED. Yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Jadi misalnya ini kita menggunakan sepeda jika kita mau keluar yang jaraknya dekat, atau kita bisa juga dengan berjalan kaki.
Atau juga kita juga bisa menggunakan kendaraan umum, ya. Dan yang kelima yaitu menggunakan listrik dengan sistem token atau pulsa. Jadi listrik di rumah kita bisa ganti dengan menggunakan pulsa. Sedangkan hak yang saya peroleh dari memanfaatkan energi, di sini Miss Devi cuma kasih satu contoh, yaitu kita dapat menyalakan barang-barang elektronik yang kita butuhkan, ya. Kita mau melihat TV, kita bisa menyalakan televisi. Aduh, panas sekali, kita bisa menyalakan AC atau kipas angin. Kurang terang ruangannya, kita bisa menyalakan lampu, ya. Itu ada beberapa kewajiban dan hak yang harus kita lakukan untuk kita menghemat energi. Tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi kontribusi besar kita dalam menyelamatkan lingkungan dan menghemat energi. Nah, berikut ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, mencuci dan membilas secara tepat, ya. Di sini ketika kita mencuci, kita menggunakan mesin cuci jika benar-benar diperlukan, ya. Penggunaan pengering pakaian pada mesin cuci juga harus dibatasi. Ya, jika cuacanya cerah, matahari bersinar cerah, kita cukup menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua, pastikan perangkat elektronik dan listrik terputus, ya. Ini adalah salah satu sarana penting kita dalam menghemat energi, yaitu dengan menggunakan tombol on off itu, ya. Pastikan mencabut kabel dari stop kontak saat benda-benda elektronik tidak digunakan. Yang ketiga yaitu meredupkan listrik melalui lampu. Manfaatkan sinar matahari sebisa mungkin dan membatasi pemakaian lampu. Jadi jika siang hari kan ada matahari yang bersinar terang, ya, ada matahari, maka kita cukup membuka jendela kita, ya. Kita matikan lampu, maka ruangan itu sudah menjadi terang, ya. Pastikan mematikan semua lampu yang tidak digunakan dan tidak menyalakan lampu jika tidak ada seorang pun di ruangan itu. Oke. Yang keempat yaitu mengurangi konsumsi air. Misalnya dengan mematikan keran air saat sedang menggosok gigi atau sedang mencuci tangan. Yang kelima yaitu memperbaiki ventilasi. Selain mesin cuci, AC adalah pemakan energi yang cukup besar. Jadi kalau di rumah kalian ada AC, kalian harus bijaksana menggunakan AC, ya, biar biar orang tua kalian tidak banyak membayar tagihan listriknya. Oke? Jadi hidupkan AC ketika memang benar-benar diperlukan saja. Nah, hawa sejuk alami rumah dapat diperoleh dengan cara memperbaiki sirkulasi udara. Jadi jendela dan pintu sebaiknya dibuka pada saat pagi dan sore hari. Hindari membuka pintu atau jendela di siang hari yang terik, karena hal ini justru mengundang hawa panas dari luar masuk ke dalam rumah. Jadi hemat energi sebaiknya dilakukan oleh semua orang. Nah, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi, ya. Coba kalian buka buku kalian, buku tema 4B, halaman 89. Menyanyikan lagu diiring ketukan dan intonasi. Nyanyikanlah lagu Serumpun Padi sesuai dengan tinggi rendah nada. Ya. Jadi di sini Miss Devi kasih contoh bagaimana menyanyikan lagu Serumpun Padi, ya. Coba kalian dengarkan, kemudian kalian mencoba untuk menyanyikannya. Oke? Serumpun
padi tumbuh di sawah hijau, menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Tumbuh di sawah hijau, menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Harapan Ibu Pertiwi. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Jadi, untuk besok kita akan membahas bersama-sama soal ayo berlatih. Ya, kalian juga bisa menyicil mengerjakannya sendiri. Jadi besok kita bisa cepat untuk membahasnya. Oke? Terima kasih anak-anak buat perhatian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.